Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu ayat yang dalam dan penuh makna tentang Yesus sendiri. Ibrani 5 ayat 8 berkata, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya." Ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus. Ia adalah anak Allah. Ia sempurna. Ia tanpa dosa. Namun firman Tuhan berkata bahwa ia belajar taat melalui penderitaan. Ini bukan berarti Yesus sebelumnya tidak taat. Tetapi dalam pengalaman manusiawinya, ia menjalani ketaatan secara nyata di tengah penderitaan. Ia tidak hanya mengetahui ketaatan secara teori, tetapi menghidupinya dalam realita. Yesus taat bukan hanya ketika mudah. Ia taat ketika harus menghadapi penolakan, pengkhianatan, dan juga salib. Di Taman Getsemani, ia berdoa dengan pergumulan yang dalam, tetapi tetap berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Ketaatan seringkali diuji dalam situasi sulit. Mudah taat ketika semua berjalan baik. Mudah berkata ya kepada Tuhan ketika jalan terasa nyaman. Namun ketaatan sejati terlihat ketika kehendak Tuhan tidak sejalan dengan keinginan kita. Penderitaan mengungkapkan kualitas ketaatan kita. Apakah kita tetap percaya ketika doa belum dijawab? Apakah kita tetap setia ketika jalan terasa berat? Ibrani 5 ayat 8 mengajarkan bahwa penderitaan bukan selalu tanda hukuman. Dalam hidup Kristus, penderitaan menjadi sarana pembentukan dan penggenapan rencana Allah. Seringkali kita berdoa agar penderitaan diangkat. Tidak salah untuk berdoa demikian. Namun, kadang Tuhan memakai penderitaan untuk membentuk karakter kita. Melalui penderitaan, kita belajar rendah hati. Kita belajar bersandar. Kita belajar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Yesus memahami penderitaan manusia bukan hanya secara teoritis, tetapi melalui pengalaman nyata. Karena itu, ia dapat menjadi imam besar yang penuh belas kasihan. Mungkin hari ini Anda sedang menghadapi kesulitan yang tidak Anda pilih. Firman Tuhan hari ini tidak meremehkan rasa sakit itu. Namun, ia mengingatkan bahwa Tuhan dapat memakai proses itu untuk membentuk ketaatan yang lebih dalam. Ketaatan bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang sikap hati yang berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau tahu yang terbaik." Penderitaan tidak selamanya, namun buah dari ketaatan memiliki nilai kekal. Ketika kita melihat salib, kita melihat bahwa ketaatan Yesus membawa keselamatan bagi banyak orang. Ini mengajarkan bahwa ketaatan kita, meskipun sangat kecil, dapat membawa dampak besar. Hari ini, mari kita mempercayakan setiap proses kepada Tuhan. Jika ada penderitaan yang harus kita jalani, mintalah kekuatan untuk tetap taat. Pengakuan iman kita hari ini sederhana, namun penuh penyerahan. Tuhan, ajari aku taat bahkan di tengah penderitaan. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan ketaatan yang sempurna, bahkan sampai mati di kayu salib. Ajari kami untuk taat kepada kehendak-Mu, bukan hanya ketika mudah, tetapi juga ketika sulit.
Kuatkan hati kami dalam setiap penderitaan, dan bentuklah karakter kami melalui proses yang Engkau izinkan. Kami berserah kepadamu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.